Mohon izin Ustadz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir. Dia zikir 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Ustadz membacakan ayat. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman. Jamaah masih ada yang berzikir. Ustadz sudah mulai ngaji, baca ayat dengan terjemah. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Zikir itu dua, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kalau menyebut di mulut berhenti, hati kan enggak. Jadi ikut zikir bisa kapan, pagi, petang, siang, malam, di jalan, di WC aja bisa berzikir, tapi mulut enggak nyebut, dalam hati. Maka ngaji ini boleh jadi terlewatkan. Maka hatimu tetap berzikir, dengarkan pengajian Ustadz membacakan ayat. Hatimu tetap berzikir Allah, 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 di dalam hati, di dalam qalbu. Mulut mungkin berhenti. Nanti habis pengajian silakan astagfirullahaladzim. Jangan marah. Ini karena Ustadz ngajar, karena mengejar waktu pagi takut ada yang ketinggalan, dia marah. Mendengar ada ngajar la ilaha illallah, akhirnya kelahi di masjid. Jamaah di masjid masyarakat 100, yang ke masjid 10, yang 5 ini kelahi. Masalah zikir, masalah sayyidina, masalah khutbah, masalah. Maka berkunut subuh, berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau ikut pengajian, ya ikut ngaji, hati tetap berzikir. Nanti selesai pengajian, zikir wirid-wiridnya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Majelis ilmu juga majelis zikir, karena majelis ilmu kita majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran, hadis Nabi, tidak ada lagha, tidak ada sia-sia di dalamnya. Bagaimana bisa lama berdirinya jika surat yang hafal hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Sholat itu lama berdirinya, rukuknya, sujudnya dikit. Berdirinya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Jadi kalau ayatnya pendek, rukuk sujudnya banyak. Sayyidina Ali punya anak, namanya Imam Ali, Imam Husain. Imam Husain punya anak, namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bergelar dengan As-Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala disebutkan pernah satu hari dia bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Jadi kalau 1000 kali sujud ayatnya pendek, tegaknya sebentar, sujudnya banyak. Jadi sholat ini pilih antara dua. Kalau kebetulan ayatnya panjang, maka lama tegaknya, sujudnya dikit. Kalau kebetulan nggak panjang hafal ayat, tegaknya nggak terlalu lama dan sujudnya banyak. Saya Pak Ustadz ayat cuman qul huwallah tapi sujudnya banyak. Ada sahabat Nabi, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, qul huwallah. Ini mazhab, ini ikut mazhab. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini Qatadah bin Nu'man, dia sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, qul huwallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah hatam Quran berkali-kali. Inilah dalil yang saya tunggu selama ini Pak Ustaz. Nah, ya, amalkan terus. Kalau sholat sunat boleh melihat mushaf. Jadi kebetulan ada mushaf Quran yang diletakkan, ada namanya mushaf tahajud. Beli sama tiangnya sekalian, tegakkan, sholat, baca satu halaman, baca. Atau pakai handphone ada Quran digital, lihat, sholat sunat. Mana dalilnya? Sayyidatul Aisyah pernah sholat, imamnya itu melihat, lihat. Waktu itu kan belum ada handphone Pak Ustadz, belum, masih pakai suhuf. Suhuf adalah lembaran. Kalau pakai handphone, handphonenya dinonaktifkan dulu. Jangan sampai pas sholat, iya sebentar,
Kadang kita spontan, batal. Kalau sampai ngomong ketika sholat, batal. Itu teknis. Kalau mau sholat tetap bisa ayatnya panjang lama dengan Quran mushaf tahajud namanya. Nah, nanti beli ke toko buku cari mushaf tahajud. Ada mushaf tajwid, idgham, ilfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah pakai warna merah, kuning, kelabu, hijau, ungu. Nah, bagus. Jangan sampai Quran kita Quran akad nikah tahun 80 masih ada sampai sekarang dan masih baru lagi di ruang tamu, dimasukkan plastik, dibalut kain sutra, masuk kotak kayu jati, dipaku sampai mati nggak pernah dibuka. Bukan begitu tujuan dulu. Mengapa maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Supaya kita sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Di masjid sering kita jumpai habis kajian Ahad ada hidangan makanan dan minuman. Iya, kabarnya juga di sini itu juga ada. Kabarnya habis ini ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Yang disediakan oleh pengurus masjid, dan uang untuk membeli makan tersebut dari uang trombol Jumat. Nggak bisa. Karena orang bersedekah bukan khusus untuk makan jamaah, dan yang memakan itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau mau buat begitu, buatkan satu kotak khusus, kotak untuk makan bersama Ahad pagi. Jadi orang ketika menyumbang, dia masukkan duit itu niatnya untuk sedekah makan. Buatkan rekening khusus, jangan nyampur. Rekening khusus untuk masjid makan-makan, namanya M3, masjid makan-makan. Ada Ustadz Lukman dari Pontianak mensponsori itu. Habis sholat Jumat makan, buka bersama makan, sahur bersama makan, namanya masjid makan-makan. Bagus, tapi jangan diambil uang orang yang bersedekah umum, tapi dibuatkan kotak khusus atau rekening khusus. Apalagi kalau sampai makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api di perut mereka. Nah, ini administrasi keuangan masjid mesti betul-betul selektif, jangan sampai salah. Niat baik tapi perbuatannya tidak baik. Tapi bukan berarti saya mengharamkan sama sekali. Siapa saya berani mengharamkan? Saya hanya mengarahkan supaya jangan sampai kita salah dalam beramal. Apakah makanan minuman tersebut jika dimakan oleh jamaah halal dan berdosakah pengurusnya Pak Ustadz? Pengurus tidak memiliki apa-apa. Masjid wa annal masajida lillah. Pengurus adalah orang yang dititipkan amanah untuk mengurus Baitullah berdasarkan amanah yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan diamanahkan jadi ketua masjid, ya. Ini Ustadz nyindir ketua masjid atau gimana? Enggak, saya ketua masjid. Ini biar kurus begini ketua masjid. Ketua masjid. Maka saya bertanggung jawab penuh. Akhirnya suatu hari datang pengurus, wajahnya berkabung. Saya bilang, ada jamaah yang meninggal? Enggak, Pak Ustadz. Ada kecelakaan? Enggak, Pak Ustadz. Terus apa masalahnya? Duit dilarikan sekretaris Pak Ustadz. Berapa? 40 juta Pak Ustadz. Ini duit umat, bukan duit pengurus. Berarti kita bertanggung jawab. Harus kita ganti semua. Kalau gitu kami ngundurkan diri semua Pak Ustadz. Gawat, bahaya. Terpaksa saya ganti pakai duit saya sendiri. Kalau tidak saya dituntut Allah di padang mahsyar. Kalau gitu kasih tahu sama dia, kau mau dilaporkan Ustadz ke polisi, balikkan uang itu. Enggak ada Pak Ustadz, dia pun udah fakir miskin juga sekarang Pak Ustadz. Jadi menjadi pengurus masjid adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa mengelola masjid dengan baik sehingga orang ramai, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau sampai orang nggak ke masjid gara-gara kita, apalagi sampai duit masjid habis, kita diminta tuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini pengurus mundurkan diri semua. Menjadi pengurus masjid mesti tebal-tebal telinga, mesti tahan-tahan hati, mesti tahan-tahan perasaan, mesti tahan-tahan emosi. Kenapa? Karena pengurus masjid ini seperti kue bingka Ambon, di atasnya api, di bawahnya api. Banyak sekali. Ustaz kok tahu? Saya pengurus masjid.
Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim ini satu bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta, jangan kamu ambil lebih. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu standar kira-kira kalau ngurus satu orang berapa selayaknya. Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya. Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ngambil 500, lebih diambilnya maka dia sudah curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nah, jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati, jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah. Tapi standarnya yang paling bagus, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang mampu jangan ambil sama sekali. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia fakir, dia susah, falyakul, silakanlah dia ambil bil ma'ruf, menurut standar kepantasan di daerah masing-masing. Tidak sama antara Tangerang Selatan dengan Papua. Makan di Papua, di Timika, di Jaya Wijaya nggak sama dengan makan di Jakarta. Maka standarnya itu ada namanya urf. Urf itu menurut standar umum. Pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf adalah tradisi. Begitu juga dengan uang belanja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah kamu dengan suami istri dengan baik. Bagaimana dengan baik? Menurut urf. Kalau menurut urf memberikan pakaian, memberikan emas, memberikan yang baik, maka itu baik. Al-umuru bimaqasidiha. Suatu perkara itu dengan maksud dan tujuan-tujuannya. Al-adatu muhakkamatun. Adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi zakat mal, bolehkah ke orang tua kita sendiri, saudara kandung? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Istri saya, ini belanja kita sekaligus zakat awal. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Ananda kuliah di Jogja, ya kiriman papa udah sampai. Sudah pak, itu sekaligus zakat ya. Siapa yang wajib kita nafkahi? Istri, anak, orang tua. Mertua itu sama dengan orang tua. Itu nggak boleh dikasih zakat. Terus saudara kandung boleh diberi zakat. Tapi waktu ngasih ya nggak perlu pakai akad juga. Aku serahkan zakat ini kepada karena kau termasuk salah satu dari asnaf fakir miskin. Kasih aja. Niat dalam hati adalah zakat. Tapi menurut saya, kalau untuk melihat bapak-bapak yang hidupnya makmur, senang, tenang, kenyang, enak ini, kalau untuk saudara kandung ya kasih sedekah aja. Zakat kasih ke fakir miskin. Tapi kalau saudara mau dikasih, ingat prinsipnya tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi, suami, memberikan ke istri, anak, orang tua dan mertua. 2. Bagaimana cara menangani perbedaan pendapat atau pandangan antara teman seiman tanpa merusak hubungan persaudaraan kita dalam Islam? Contoh, Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh.
Berbeda. Apakah kita langsung ngamuk? Jadi kita jelaskan, bro. Kalau ngamuk kirim Israel. Kirim ke Israel. Jadi gini, dulu ketika selesai 2 rakaat mereka langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai 4 rakaat duduk, meluruskan urat-urat kaki karena berdirinya lama. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. Apa namanya? Tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Jamak dari tarwihah tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahat. Nah, waktu duduk istirahat itu di Makkah dulu mereka tawaf. Duduk istirahat untuk meluruskan urat kaki, saya tawaf dulu. Waktu tawaf itu bunyi tawaf itu apa bunyinya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Bagi yang tawaf, yang enggak tawaf, itulah dia baca Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Jadi perbuatan bersolawat, bertasbih, bertahmid di sela-sela tarawih tidak bid'ah. Kata Syekh Abdiyah Safar, bukan kata Abu Somad. Yang bilang kata Abu Somad. Kalau bilang menurut Ustaz Somad, Abu Somad itu yang pelaku bid'ah. Menurut Syekh Abdiyah Safar. Mana referensinya? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa dari ulama Al-Azhar. Itu salah satu contoh kalau kita berbeda pendapat. Sebenarnya berbeda pendapat ini tidak pernah terlalu masalah berbeda pendapat ini. Yang masalah itu berbeda pendapatan. Usolli fardhu subhi raka'ataini. Yang satu usolli menunjukkan identitas usolli, yang satu lagi juga ingin menunjukkan identitas. Enggak pakai usolli. Begitu kita di masjid mau dibawa kemana hubungan kita? Hancurlah kita. Kebetulan yang ini mau menunjukkan usollinya, yang ini mau menunjukkan enggak usollinya, yang sebelah preman baru tobat Ramadan ini. Ya heran, kusangka waktu aku mabuk-mabuk dulu, kusangka kalian aman di dalam. Ternyata lebih solid kami di luar. Akhirnya dia gagal, aku batalkan aja lagi hijrah. Aku udah mabuk lagi, nengok kalian lebih mabuk aku lagi. Jadi kita tinggal jelaskan. Ente kenapa pakai usolli? Niat itu kan letaknya dalam hati. Bukakan dia kitab fikih 4 mazhab. Nih, menurut mazhab Maliki, melafazkan niat usolli itu laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, mengucapkan usolli itu adalah tidak sunnah. Tapi menurut mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Untuk apa dianjurkan? Lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah, ragu-ragu. Coba kalau nggak pakai, bagi orang yang ragu-ragu nggak pakai usolli, Allahu Akbar. Tarawih apa witir ya? Apalagi di beberapa tempat yang nggak pakai komando, nggak pakai komandan. Itu banyak jamaah itu nggak tahu udah sholat apa. Dia lupa ada berapa rakaat. Saya kok sholat. Yang penting sholat. Yang penting ada komandannya. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Ibu-ibu biasanya itu tidak seperti bapak-bapak tenang, walaupun dia tahu bukan sembahyang. Kalau ibu-ibu nggak boleh pasti nanya, Pak, sholat apa? Imamnya jawab, witir 3. Kira-kira mana yang lebih baik? Pakai witir 3 gaya imam itu atau pakai Bilal? Kan bagus pakai Bilal. Jangan kelahi karena masalah ini. Ini masalah. Tapi kalau ada orang mengatakan sholat zuhur cukup dengan pejam mata, bayangkan itu sudah keluar dari sunnah wal jamaah. Ada pun masalah bismillah sirjahan, masalah
21 witir atau 3 rakaat 1 salam. Masalah subhanallah malikul ma'bud. Tapi memang kita ini selalu mempermasalahkan yang tak masalah, yang benar-benar masalah malah tidak dianggap masalah. Itu khilafiyah tidak masalah. Itu semuanya masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Yang benar-benar masalah itu yang Palestina ini. Ini masalah. Saya masalah mik aja gak saya permasalahkan. Asal ini mesti kita masalah. Nabi mesti lah. Susah saya pokoknya ini. 3. Bagaimana cara kita dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada teman seiman yang sedang mengalami kesulitan atau cobaan dalam imannya? Aku bro, waktu masih mabuk dulu, masih sakau dulu, hidupku tenang. Sekarang begitu aku ke masjid, sendal hilang, helm hilang, kerja hilang, bini hilang. Kok susah sekali ya? Tanya sama dia. Jangan kita resahin. Orang kalau diceramahi, egonya bangkit. Tanya dia. Sebutkan sama saya nabi-nabi yang gak ada ujian. Nabi Ibrahim ketemu dengan bapak penyembah berhala, ketemu dengan umat penyembah bintang-bintang, dibakar dengan api, istrinya mau diambil, menikah dengan Sarah gak punya anak, nikah dengan Hajar gak punya anak, 86 tahun lahir anak, setelah dapat anak disuruh asingkan ke Baitullah dekat Ka'bah, setelah anak dewasa mau disembelih. Nabi Musa belum lagi lahir sudah ada razia, sampai lahir laki-laki sembelih, dihanyutkan ke Sungai Nil, tinggal di rumah Fir'aun. Setelah dewasa meninju 2 masyarakat yang berkelahi, terusir dari istana, mengembala kambing 8 tahun, dikejar-kejar Fir'aun. Siapa yang tidak punya ujian? Dia diajak untuk berpikir, oh iya ya, Nabi Musa aja begitu, Nabi Muhammad apa lagi? Mereka ada yang penghuni surga, ujian hidupnya begitu, apalagi aku yang status belum jelas ini. Begitu cara kita. Jadi kita jelaskan, hubungan kita dengan Allah ini dibangun dengan 2. Yang pertama, husnuzon. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita husnuzon. Saya husnuzon. Apa yang diberikan Allah pada saya, itulah yang terbaik. Ini kadang kita ini banyak, kita punya program. Kita tidak serahkan pada Allah, tapi kita paksa Allah untuk ikut kita. Ini anak-anak muda ini yang lagi kuliah, jatuh cinta, dipaksanya Allah untuk ikut. Ya Allah, aku senang jatuh cinta. Tolong buat dia jatuh cinta padamu. Kalau dia belum punya calon, jadikan aku calon. Kalau dia sudah punya calon, matikan calon. Itu apa ini? Kok jadi maksa Tuhan? Malaikat yang dengar doamu itu, kata malaikat, matikan aja ini. Kata Allah jangan. Apa doa? Kenapa kau paksa Tuhan? Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Keputusan terakhirnya tetap kepada Allah. Suruh jam 6.10. Jadi, oh ternyata kita udah habis waktunya. Nah, sampai sholat sunat isya. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu yang pertama adalah bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah, ulama-ulama. Ujian hidup kita ini belum ada apa-apanya. Yang pertama kita bandingkan. Yang kedua, husnuzon kepada Allah. Yang ketiga, ridho. Ridho itu apa Pak Ustaz? Ridho itu pernah melihat jenazah dimandikan? Pernah. Pernah nggak melihat jenazah melawan? Jenazah tidak melawan itu ridho. Jadi kalau saya jelaskan makna ridho, luwatan ridho, wastilahan ridho menurut etimologi sulit. Cara menjelaskan ridho gitu aja. Pernah melihat jenazah mandi dimandikan? Ya. Pernah lihat waktu hidungnya dikorek melawan? Enggak. Itulah ridho. Ridho itu artinya sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia dengan melewati takdir dari Allah SWT. Setelah usaha dan ikhtiar.
Itu bedanya dengan Jabariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai dipotong ini. Jangan sampai besok bapak nggak kerja, nggak cari makan, nyantai. Dia pasti tanya istrinya, abang nggak usaha? Kita seperti mayat. Bukan ridho, goblok. Nggak usah semuanya. Mana tahu ada suamiku yang motong-motong ceramah saya, besok dia nggak keluar rumah, nggak ke kantor, nggak cari rezeki, nggak cari nafkah. Pas ibu tanya, mas kamu nggak kerja? Kita ridho seperti mayat. Ibu nggak usah marah, diamin aja. Nanti pas buka puasa dia kan nanya, mama buka puasa kita mana? Disitulah ibu jawab, kita mesti ridho. Izin bertanya Ustaz, sebagai anak dan murid, pendapat mana yang harus kita utamakan? Pendapat orang tua atau guru kita? Lihat dulu orang tuanya. Orang tuanya setan. Anak dipaksanya nikah dengan donatur yang belum tentu jelas untuk membangunkan kelas. Anak suci, bersih, gak pernah pacaran, hafal Quran, dinikahkan dengan orang yang tidak jelas, penipu, pembohong. Itu orang tua yang tidak patut dipatuhi. Tapi karena anak ini ingin berbakti, akhirnya nikahnya nikah siri lagi, tidak jelas surat nikahnya. Istri pertama mengaku laki-laki ini supaya bapaknya. Akhirnya dia merasa, aku tidak pernah buat dosa, kenapa ujian hidupku begitu berat? Itulah sekelumit dari film yang berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta. Allah di bioskop. Saya belum nonton, baru ketemu sama saudaranya mendengar ceritanya itu. Allah luar biasa. Dan itu true story, diambil dari kisah nyata. Dan potong kirim ke Rini Reza. Mantap lah total ya. Indonesia. Kalau orang tuanya beriman kepada Allah, jadi begini. Ini suami, ini istri. Allah tidak bertempat. Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau menunjuk itu hanya sebagai perumpamaan. Ini suami, ini istri. Tujuan mencari ridho Allah. Dia semakin dekat kepada Allah nanti semakin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Ini ridho Allah. Suami berjalan menuju ridho Allah, istri juga berjalan menuju ridho Allah. Dia makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Begitu juga dengan guru dan orang tua. Guru di sini, orang tua di sini. Dua-duanya mencari ridho Allah. Kalau mereka sama-sama berjalan makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Jadi kalau ada orang tua yang jauh dari guru, guru jauh dari orang tua, berarti mereka bukan mencari ridho Allah. Mencari ridho saya nggak tahu, bisa jadi mencari ridho orang. Mohon maaf lagi. Tidak akan mungkin ada orang tua berbeda dengan guru, dan tidak akan mungkin ada guru yang menyuruh anak durhaka kepada orang tua. Begitu juga banyak yang bertanya, Ustaz, saya ikut suami saya atau ikut ayah saya? Ini suamimu, ini ayahmu. Kalau suamimu mencari ridho Allah, ayahmu juga mencari ridho Allah, mereka akan ketemu pada ridho Allah. Termasuk kita syukurin, kita sama-sama mencari ridho Allah dan bertemu kita di sini. Aku tidak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Panitia mempertemukan kita. Yang terakhir, saya ingin bertanya. Saya pernah bernazar kepada ibu saya waktu kritis. Jika ibu saya sembuh, saya motong 1 ekor kambing. Terus ibu saya sembuh sehat. Tapi jangka waktu seminggu ibu saya sakit lagi dan meninggal dunia. Apakah nazar itu berlaku? Berlaku karena dia sempat sehat. Kita kan nazarnya sempat sehat. Jadi kata kunci keywordnya adalah sehat. Jadi bernazar. Sebetulnya nazar itu mengeluarkan uang orang yang bakhil. Nazar itu orang bakhil gak mau keluar uang kecuali melalui nazar. Dia mau beribadah, tapi dia tahu menawar dulu dengan Allah. Ya Allah, aku mau ini potong kambing, tapi luluskan dulu anak.
Kalau nggak lulus sampai mati aku nggak akan potong kamu. Jadi karena ilat sebab awalnya adalah sehat. Walaupun setelah sehat itu dia sakit kembali dan meninggal, maka lepaskan nazar. Maka nazar ini artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Puasa Senin Kamis sunat, tapi kalau dia sudah menjadi nazar berubah menjadi wajib. Wajib ditunaikan. Man maka sampai mati, wa alai siapa punya utang nazar puasa soal 2.000 ahli warisnya melaksanakan. Maka jangan iming-iming janji-janji. Mudah sekali banyak orang bernazar. Janji nazar ini, janji nazar ini, janji nazar ini. Tapi begitu terwujud lupa seperti pilkada aja. Di akhir majelis mari kita sama doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Amin. Bapak Ibu yang sudah bersedekah untuk saudara kita Palestina diberikan kelimpahan rezeki. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Indonesia dijaga Allah.